Halo Om, Ya, ya. sehat Om? Alhamdulillah sehat. Ah, oke teman-teman, kali ini kita ketemu dengan Om Agus ya Om ya. Om Agus ini siapa? Dia seorang pengusaha. Dan kita mau tanya-tanya nih Om. Om Agus ini usahanya apa? Di bidang apa Om ya? Nah, ngomong-ngomong nih Om, Ya. usahanya apa nih Om? Oh, saya bergerak di bidang usaha jasa rental mobil. Oh, menarik sekali ya teman-teman. Sekarang kita mau tahu nih Om Agus. Kita mau kasih tahu teman-teman juga tentang seluk-beluk seorang pengusaha rental mobil Om ya. Nanti kita mau tahu lah Om, diceritain sedikit seluk-beluknya seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan berapa unit yang dipunyai oleh Om Agus nih Om ya. Nah, ngomong-ngomong, udah berapa lama nih Om jenengan bergerak di bidang usaha rental mobil ini Om? Eh, Putra Jaya itu bergerak di bidang usaha rencar itu mulai dari tahun 2017 akhir. 2017 Om ya, mulainya. Tepatnya di bulan September tanggal 13 kita memutuskan untuk usaha di bidang jasa rencar. Hmm. Waktu itu kita beli mobil itu 3 unit, sharing-sharing sama teman-teman untuk usaha rencar itu ada potensi kedepannya menjanjikan. Jadikan. Berarti waktu itu mulai dari 3 unit dulu Om ya. Nah, 3 unit. 3 unit dari tahun 2017, kemudian jalan sampai saiki Om ya. Ya, Nah, saiki dari 3 unit jalan hampir 3 tahun lebih berarti Om ya ini Om ya. Tahun keempat ini mungkin Om ya, nah, ini tahun 2017. keempat. Nah, sekarang ngomong-ngomong ini bisa dikasih tahu ke teman-teman nih Om. 3 unit sekarang punya berapa unit ya Om? Kata kok di parkiran tadi kelihatan banyak banget nih teman-teman. Sebenarnya bukan dihitung langsung sekarang Mas ya, itu Mm-mm. kita akan proses kan dari Ya, semua proses berapa? tahun 2018 itu kita nambah unit berapa, Mm-mm. 2019 berapa sampai sekarang. Kita alhamdulillah di tahun 2017 akhir kita ada progres, lalu Mm-mm. kita memberanikan diri untuk menambah unit. Waktu itu tahun 2018 kita membeli unit 14. Dalam 1 tahun Iya, dalam waktu setahun Om nih ya. kita beli unit 14 berarti 17. Tahun 2019 Mm-mm. kita akumulasi dalam 1 tahun ada progres juga, kita hitung profit Mm-mm. masuk lalu kita tambah lagi. Jadi tahun 2019 itu kita tambah unit 11 juga. Dalam 2 tahun berarti kita tambah unit 24 24 dalam 2 dalam tahun. 2 tahun. Terus di tahun 2020 Mm-mm. kita ada pandemi gitu kan, bulan Februari ya. Ya, mulai dari bulan Februari kalau nggak salah Oh pandemi. enggak, bulan Februari tahun 2019 bulan Februari. Ya, itu kita ada pandemi, usaha kita menurun, jadi Mm-mm. kita apa? Kita sharing-sharing sama teman-teman kalau dampak di usaha transportasi itu sangat luar biasa. Pengaruhnya besar Om ya. Jadi kita tidak ada penambahan. Dalam suatu pandemi. Nah, sampai dengan detik ini berarti berapa nih Om unitnya Om totalnya Om? Punya Om Agus nih. Nah, Totalin ya Om. ini sampai 30 kan. Wah, berarti punya 30 unit sampai sekarang Om ya. Sampai 2021. Kita kan ada teman-teman yang dari luar kota juga. Dia terkena dampak Covid ini, mereka usahanya mengalami kegagalan atau vakum. Ketika mereka tidak bisa membayar angsuran, mereka menawarkan ke kita Unitnya tadi. untuk dioper kredit. Jadi kita ada apa itu sisa tabungan dari dulu lalu kita untuk nambah lagi dari teman-teman tadi Om ya. Yang teman-teman yang itu tidak bisa meneruskan angsuran akhirnya kita cover. Kita cover. Jadi sampai sekarang unit di CV Putra Jaya itu 30 Mas. 30. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Om Agus ini dari tahun 2017 mulainya
dari 3 unit, sekarang 2021 awal nih Om ya padahal ya. Ya. Udah punya 30 unit. Wah, berarti bukan sembarangan nih Om. Ah, salah satu pengusaha rental mobil yang terbilang sangat sukses Om ya, sangat cukup sukses lah. Karena unitnya aja bisa sampai 30 gitu Om ya. Nah, ngomongin unit dengan 30 nih Om. Itu kalau untuk pasarnya nih kita ngomongin pasar nih Om. Berarti kan itu customer yang nyewa mobil dong Om ya. Ya. Nah, berarti kan selama ini untuk yang dijalani Om Agus ini kan lancar nih. Karena buktinya bisa nambah unit sampai 30. Nah, kalau untuk customernya itu dari mana aja sih Om? Ya biasanya yang nyewa ke tempat jenengan ini Om. Apa dari kota sini toh atau bisa dari luar kota atau bahkan ada dari luar negeri nih Om. Yang pas orangnya ke sini terus nyewa nih Om. Bisa diceritain nggak Om ke kita Om nih Om? Itu ada juga, Mas. Mm-mm. Kita marketnya itu semua kalangan ya. Karena kita jual jasa mobil itu juga beda-beda. Kelas premium atau yang menengah ke atas. Mm-mm. Oh jadi unitnya ini juga beda-beda Om ya? Iya, beda-beda. Jadi ada unit yang kelas menengah, ada yang premium gitu, ada high class Om ya berarti Iya. ya. Oh gitu. Jadi semua kalangan bisa sewa mobil di sini asalkan Mm-mm. syarat ketentuan dari kita itu dipenuhi. Dipenuhi. Tidak asal kita lepas mobil, lepas Nggak asal. kursi. Nah, syarat-syaratnya apa nih Om? Kalau kita boleh tahu nih Om. Kalau untuk nyewa mobil, mungkin yang Karena teman-teman yang belum pernah nyewa mobil atau mau nyewa mobil di sini juga menyediakan dari kelas menengah atau kelas yang berarti itu jenis mobilnya Om ya. Kalau kelas menengah, ya, jenis mobilnya berbeda dengan kelas yang premium gitu Om ya. Untuk syaratnya itu apa Om? kalau syarat pada umumnya sama Mas. Mungkin di kota-kota lain juga. Nah, di sini kan ada ditulis. Syarat utama pengambilan unit itu harus menunjukkan KTP, SIM C, dan SIM A. SIM A itu sifatnya wajib ya. Karena orang memakai mobil itu harus punya SIM A. Iya betul. Nah, dan ketika pengambilan unit, identitas yang dijaminkan KTP, SIM C, sepeda motor, dan STNK. Dan STNK motor itu harus kondisi dalam pajak hidup ya. Pajak itu Tidak boleh pajaknya mati. Ya, sebenarnya itu. Umum lah Om ya. Ya, Syaratnya itu umum. Ya mau pakai mobil orang atau rental di sini atau rental dimanapun tetap harus ada yang di istilahnya jamin Om ya. Ya. Ada yang taruh di sini nanti baru yang nyewa bisa kita kasih kunci mobilnya ya sama mobilnya. Juga apa itu kita tahu keperluannya. Karena apa? Ketika orang sewa mobil harus benar-benar dipakai sendiri, tidak boleh dipindah tangankan atau dia sewa di sini disewakan lagi ke orang lain. Nah, itu kalau case-case kayak gitu, kasus-kasus kayak gitu ada nggak sih Om yang pernah dialami Om Agus ini? Sebenarnya nyewa dari tempat jenengan nih, kemudian disewain lagi Om. Banyak lah Mas. Banyak guys ya. Kita nggak terhitung itu mengapa mengalami masalah-masalah seperti itu. Maka dari itu di sini saya sampaikan kepada jenengan atau disampaikan ke teman-teman lain, kalau bisa sewa mobil itu untuk keperluan yang benar-benar diperlukan, seperti mau pergi sama keluarga, keluar kota, atau untuk kepentingan sosial juga Bisa. biasa kan dari instansi-instansi itu kan buat dinas, terus untuk saat ini kan musim banjir ya, untuk bansos gitu. Bansos juga bisa Om ya. Nah, kita ngomongin tadi Om, kalau customer-nya kan bermacam-macam. Terus ada yang tentunya mereka tuh nyewanya juga kelasnya masing-masing Om ya. Ada yang mobil kecil, ada yang mobil gede gitu kan ya. Tadi juga kalau yang dulu kayak pernah dengar ada yang ibaratnya warga negara asing pernah nyewa juga nggak Om ya? Oh iya. Nah, itu dari mana tuh Om warga negara asing? Karena dulu pernah Om Agus ini pernah cerita ada warga negara asing juga yang kebetulan di Indonesia ada bisnis atau apa kemudian nyewa di tempat jenengan nih Om. Itu dari mana itu Om dulu? Dulu kan basic saya kan bisnis luar negeri ya. Saya di bidang money changer kebetulan. Teman-teman itu sebelum adanya pandemi gitu kan tertarik dengan budaya dan pariwisata Indonesia. Jadi mereka kalau mau ke Jogja misalnya, dia telepon ke sini, terus pakai unit sini. Ya, jadi mereka ketika datang dan sering mempromosikan ke teman-teman yang dari
negaranya, teman-teman dari negara sana, ya diarahkannya ke sini. Sini Om ya. Ya. Nah itu dari mana itu Om orangnya itu Om? Dari negara mana itu Om? Ada Malaysia kemarin, Ada Malaysia, Singapura juga ada Om ya. ada, terus Cina juga ada Om ya. Nah teman-teman, ternyata menarik sekali ya, karena ya rental Om Agus ini udah gede, juga punya kenalan link dari luar negeri tuh Om. Karena dari sebelum di sini juga ternyata main money changer Om ya. Di Malaysia juga ada customer-nya, dari Singapura ada, dari Cina juga ada. Nah kalau kita ngomongin paling jauh unitnya Om Agus ini di siapa nih kemana itu Om keluar kotanya Om? Kan tentunya ada trackingnya Om ya. Rata-rata untuk nyewa paling jauh tuh sampai kota mana sih Om? Sebenarnya kan unitnya ini di Pati, kemudian mereka customer yang bagus nyewa tuh sampai mana Om paling jauh? Apakah ada di Sumatera atau cuma di daerah Jawa Tengah, Jawa Kalau Timur? itu tergantung perjanjian kita, Mas. Semisal orang mau ambil kunci atau sewa unit, kita tanya dulu tujuannya mau apa, terus kepentingannya apa, mau dibawa kemana. Jika dibawa ke luar Pulau Jawa, tentunya kita ada cas lebih untuk satu harinya. Karena apa? Itu kan berkaitan dengan apa? Kilometer sama servis mobilnya ya. Servis mobilnya. Nah, jadi kalau dia bilang mau ke Sumatera, ya kita izinkan asal tujuannya jelas, keperluannya jelas. Administrasi dan dia setuju kita cas tambahan satu harinya berapa, ya oke saja. Oke saja. Dan itu pernah nggak Om? Sering nggak Mas? Sering. Kemana itu Om paling jauh? Ada yang ke Bengkulu, Bengkulu pernah ya? Ya. Terus ke paling jauh kemarin itu di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Nyewa unit dari sini Om ya. Nah teman-teman ternyata customer Om Agus ini nggak cuma dipakai buat lokalan sini tuh Om ya, nggak cuma di Karasidenan, nggak cuma di Jawa Tengah, ternyata juga sampai dibawa atau disewa untuk keluar pulau Om ya. Asal perjanjiannya di depan. Asal perjanjian di depan, dan ternyata banyak juga yang nyewa sini untuk dibawa keluar pulau Om ya. Nah kita balik lagi ngomongin tentang customer ya Om. Selama ini yang udah dihandle sama Om Agus nih customernya individu atau juga ada dari instansi-instansi Om atau dari perusahaan. Biasanya kan perusahaan ada nyewa nih Om. Nah, di tempat Om Agus sudah melakukan itu belum Om? Atau ada customernya dari instansi? Atau cuma selama ini individu-individu atau Om? Macam-macam Mas. Ada yang individu, ada yang di instansi, di kelembagaan, ada yang dari dinas. Banyak juga lah. Banyak juga. Nah, kita pasarnya kemana-mana nggak pilih-pilih. Yang pilih-pilih. penting jelas gitu aja. Yang penting jelas tadi Om ya, di depan untuk apa tujuannya. Ya, syarat dan ketentuan dari kita dipenuhi ya nggak masalah. Dari manapun kita kasih. Yang penting mobil jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Itu teman-teman tadi secara customernya juga ternyata base customernya Om Agus nih sampai ada dari luar negeri juga gitu ya. Terus unitnya juga disewa, ternyata nggak cuma yang deket-deket, jauh juga ada. Nah kalau untuk kita ngomongin rental mobil kan banyak ya Om. Nah keunggulannya dari tempat jenengan ya Pak Om, sehingga customer base sampean kok sampai banyak gitu loh Om. Bahkan ada dari teman-teman dari luar negeri juga. Yang diunggulkan dari jenengan ya Pak biasa Om. Apa unitnya baru terus, apa wangi terus. Karena teman-teman ya, saya juga pernah nyewa atau rental Om ya di sini Om ya. Dan it's okay, dari sisi kebersihan, dari sisi itu wangi juga. Itu yang saya alami Om. Nah kalau yang dicontohkan dari sisi jenengan ya Pak Om. Sehingga customer base-nya Om Agus ini bisa banyak gitu loh. Sebenarnya di variasi mobil. Variasi mobil. Nah, kalau untuk keunggulan itu sih nggak ada ya. Cuma mungkin standar ya sama gitu kan. Sama dengan rental yang lain. Kita ada di organisasi PJR Pati itu. Semua ADRT sama. Sama Mungkin itu di sini unitnya variatif ya, banyak. Lebih banyak atau metiknya banyak. Metiknya banyak karena saya tinggal sekarang kan saja. Orang itu sukanya mobil metik. Jadi metik gitu ya. Melihat kondisi jalan macet kan pakai metik itu nyaman. Nyaman gitu. Kalau untuk keunggulan sama saja. Sama aja. Untuk rental manapun sama. Jadi apalagi yang tergabung di PJR Pati. PJR di komunitas ini Om ya. Jadi teman-teman memang variasi atau pilihan mobil yang banyak, tipenya macam-macam dan kebanyakan metik itu mungkin yang jadi keunggulan di sini Om ya. Jadi ya, customer mungkin, tuh milih aku pilih mobil ini ada semua Om ya. Mungkin karena tempatnya juga depan Stadion Joyokusumo. Nah, iya, tempatnya. Orang kalau sudah tahu Stadion Joyokusumo kan sudah tahu rental mobil Putrajaya kan gitu.
Berarti tempat juga menentukan Om ya. Iya. Strategis di tengah jantung kota, jadi enak gitu kan, tempatnya dekat dengan kota gitu kan. Pilihan mobilnya banyak gitu kan. Nah, mungkin kalau dari pengalamannya Om Agus selama 3 sampai 4 tahun ini Om, kendalanya siapa sih di rental mobil ini Om? Kalau Karena kan dulu kan saya pernah dengar juga nih Om ada case mobil dibawa lari segala macam. Apakah itu jadi satu kendala atau ada kendala lain Om? Dalam proses bertahun-tahun ini menjalankan bisnis rental mobil ini. sebenarnya setiap usaha, setiap pekerjaan tuh ada Pasti, kendalanya kan. ada risikonya juga Om ya. Kita jualan ayam, nggak laku, Nggak laku, akhirnya doa ayamnya ya. jadi basi kan. Nah, Kita jadi jasa driver taksi, terus konsumen sepi, itu kan kendala di sisi ekonomi. iya, iya. Sama juga lah, cuma kan kita sebelum melangkah di usaha ini kan kita sudah pikirkan dulu resikonya, kan, konsekuensinya. Banyak tidak terhitung malah Mas, apalagi potensi mobil untuk mencari keuntungan di dalam mobil unit mobil ini kan banyak sekali. Karena apa? Kita melepas aset tuh ratusan juta Mas. Dengan jaminan yang jenengan tinggal itu cuma cuma motor ya. Juta. 0,00%-nya. Nah, jadi ini kebetulan sekali saya kasih Mas, informasi. Jika suatu saat atau teman atau jenengan ditawarkan mobil untuk distatuskan dalam jaminan utang piutang, kalau bisa jangan, atau dicek betul-betul, karena kasus yang sering terjadi tipu gelap itu dari mobil rental. Nah, jenengan rental lalu bilang sama temennya ini mobil sendiri, lalu jenengan gadekan terus malah dijual kan ya. Merugikan banyak orang dan tentunya merugikan jenengan diri sendiri. Iya. Jadi di sini bisa informasikan ke teman-teman. Kalau ada orang mau gadein, dicek dulu mobil mobil rental itu ya. Apalagi jenengan sudah kenal teman-teman rental mobil Pati, ditanyakan ini mobil rental enggak? Itu termasuk membantu juga meminimalisir tindak kejahatan tipu gelap. Dan meminimalisir kerugian dari Putra Jaya sendiri Om ya, maksudnya dari rental itu sendiri Om ya. Nah, itu teman-teman rugi memang. Cuman kan jenengan lebih rugi lagi karena itu diproses secara hukum. Nah, itu tadi masukan dari Om Agus untuk para penyewa harus memenuhi semua syarat Om ya. Terus kalau ada teman atau siapapun mau nawarin mobil digadein atau apa, itu harus dicek dulu apakah mobil rental atau bukan atau mobil sendiri gitu. Nah, itu sarannya dari Om Agus tadi baik untuk para penyewa maupun kalau untuk para pemain rental nih Om. Ini mungkin terakhir ya. Saran-sarannya dari jenengan Om, karena kan jenengan ini sudah termasuk yang sukses Om dengan 30 unit tadi loh dari 3 gitu. Untuk saran-saran dari teman-teman yang lain apa buat teman-teman? Ya, saran saya kalau mau usaha rental mobil harus benar-benar berani menanggung resiko ya. Resiko membayar angsuran karena kebanyakan rental mobil itu kan kredit. Langsung orang tunggu cash ya kredit itu. Yang kedua harus SOP dijalankan. SOP paling penting SOP itu dijalankan. Karena apa? Kalau kita itu melepas unit asal-asalan, yang penting mobil jalan, pasti ujung-ujungnya ada masalah. Ada masalah. Ya, pesan saya seperti itu untuk teman-teman rental lainnya yang belum tergabung dalam organisasi PJR Pati. Kalau bisa melepas unit itu harus SOP. Meskipun itu teman sendiri atau saudara, kalau bisa SOP itu dijalankan. Karena apa? Kita melepas aset itu ratusan juta. Balik tadi ratusan juta ya. Dan yang dijaminkan cuma 0,0 sekian persen itu. Jadi itu pesan dari saya, dan saya berharap untuk teman-teman yang usahanya sama di jasa transportasi atau jasa rencar, karena situasi pandemi ini bersabar aja, mudah-mudahan cepat teratasi dan kondisi cepat membaik kan ya. Situasi kembali normal seperti itu. Terus jasa rental juga rame gitu ya. Ya. Mungkin itu Om Agus ya. Terima kasih udah kasih kesempatan buat kita sharing. Jadi teman-teman yang mau rental mobil juga di sini bisa ke Om Agus ya, Putra Jaya. Pilihan mobilnya banyak, dan dijamin mobilnya wangi bersih karena saya juga rental di sini. Gitu ya. Oke Om Agus, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya.
Oke teman-teman, itu tadi kita liputan tentang jasa rental mobil. Ketemu lagi dengan kita di lain waktu dan lain pembahasan. Terima kasih.